justru yang sekarang ini kan banyak menjadikan isu ya, isu nasional bahwa ada satu kaum atau satu golongan ya menganggap bahwa ada sesuatu nasab yang punya lebih ya. Dengan nasab itu pada akhirnya dijadikan pengakuan nih. Ini enggak boleh jadi masalah ya. Nah, karena ada pengakuan inilah akhirnya jadi masalah. Jadi kalau sudah ada nafsu akan menimbulkan masalah. Ini kalimat ini seperti itu, dikatakan menaungi ini adalah secara kemanusiaan, manusia yang dikasih untuk manusia ya, manusia yang dikasih lebih, yang tujuannya untuk memperingatkan kaumnya dan menyelamatkan kaumnya. Entah itu dengan cara keilmuan, entah itu dengan cara batin maupun nyata. Ini tugas dari Allah. Nah, ini tidak ada boleh pengakuan, tidak ada. Jadi umpamanya nantinya di antara kita semua ada yang dikasih tugas oleh Allah sebagai penyelamat atau pemeringatan untuk umat atau kaum, ya tidak boleh ada pengakuan ya, tidak boleh muncul nafsu yang merusak ya. Yang langsung saja tidak boleh ada pengakuan, apalagi kelanjutannya atau anak turunnya. Nah, yang langsung aja ada pengakuan salah menurut keterangan di sini, apalagi keturunannya yang bukan langsung masih keturunan. Nah, ada pengakuan ya akan menimbulkan suatu masalah karena sudah ada nafsu di situ. Jadi kalau munculnya nafsu, sebaik apapun manusianya, kalau ada nafsu akan menimbulkan suatu masalah. Jadi peringatan kepada kita semua, bagi yang dipunya kelebihan, entah apapun bentuk kelebihannya, kita tidak boleh ada pengakuan. Karena dengan pengakuan itu akan menjadikan bersubur nafsu di dalam diri kita dan akan menjauhkan rahmat dari Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Bagi yang dinaungi atau sebagai kaum, itu kita juga harus taat. Jadi untuk kita kaum-kaum yang biasa, yang diayomi oleh Allah melewati perantara beliau-beliau itu, wajibnya adalah taat. Sedangkan yang memberi atau sebagai utusan yang diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan itu, nah, yaitu harus menjaga dari nafsu yang merusak, terutama keakuan. Nanti kalau ada pengakuan di sini mesti ada masalah, berarti tindakannya pasti salah. Nah, banyak orang, contohnya tidak taat. Ya, rata-rata orang yang dikasih kelebihan justru ketaatannya kurang. Umpamanya ada seseorang sudah mengaku kepada tingkatan hakikat. Nah, syariatnya ditinggalkan. Nah, itu sudah tidak taat. Ya. Jadi yang disuruh taat sini oleh Allah itu lahir dan batin kita. Nah, orang yang melalaikan syariat, melalaikan pergerakan tubuh. Nah, dikatakan syariat itu adalah tubuh kita, pergerakan tubuh kita. Nah, itu ditinggalkan berarti lalai atau tidak taat. Ini akan menjadi masalah. Nah, itu karena saking halusnya di sini ya, begitu halusnya orang tidak terasa bahwa dia tidak taat. Ya. Jadi umpamanya orang di dalam contoh Rasulullah itu wajibnya puasa. Ternyata orang ini tidak puasa karena dia sudah mencapai hakikatnya puasa begini tidak perlu berarti untuk
syariatnya untuk puasa badannya tidak perlu, yang penting hatinya sampai pada suatu tujuan puasa. Bukan begitu. Nah, itu tetap tidak taat namanya. Jadi taat untuk dohirnya ini menjalani perintah Allah tidak dijalankan. Ya, dia hanya mengandalkan prasangkanya, mengandalkan daripada hakikatnya tadi ya. Ya, akhirnya meninggalkan syariatnya. Ya, berarti tidak taat. Nah, jadi kelihatannya itu baik, nyampe kedalaman ternyata masuk kepada jurang ketidaktaatan. Yang akhirnya pada nantinya sama Allah pasti diingatkan, dihukum di situ. Ada pertanggungjawabannya. Jadi sangat halus ya. Monggo mulai 56 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Setelah kita membaca ayat nomor 56 dan Al-Baqarah 57, nah, terutama yang akan kita buat bahasan adalah untuk yang nomor 57. Terjemahannya saya ulangi kembali. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri. Jadi dari tafsir ini atau dari terjemahan ini, apa yang bisa kita ambil untuk kita dalam kehidupan sehari-hari ini? Pembelajaran apa? Selamat. Carilah rezeki yang halal dan jangan sampai kufur nikmat. Mas Lutfi. Kalau sudah kita bisa bersyukur, Tuhan akan melindungi dan akan menunjukkan jalan-jalannya. Dan kami menaungi kamu. Nah, yang dimaksud kami ini siapa? Ya. Jadi kalau di sini ada kami,
contohnya di kalimat ini. Berarti ini melalui perantara dan bersama. Dari bersama di sini. Jadi kalau ada kami di sini berarti ada perantaranya. Dia dikatakan perantara itu langsung dan tidak langsung, bukan langsung maupun tidak langsung, tapi langsung dan tidak langsung. Nah, jadi secara langsung dan tidak langsung menaungi. Artinya di sini kalau ada kalimat menaungi di sini, berarti kita disuruh ingat oleh Allah itu tentang Rahman Rahimnya Allah. Jadi kalau ada kata menaungi, Allah di sini menaungi, berarti kita disuruh ingat tentang Rahman Rahimnya Allah. Rahman Rahimnya Allah itu luas. Ya. Salah satunya yaitu kalau dilihat dari kalimat ini, mengutus para utusan. Jadi untuk memberikan perlindungan kepada manusia ini, Allah itu memberikan satu utusan. Nah, utusan ini macam-macam ya. Utusan ini macam-macam, bisa berbentuk gaib, juga berbentuk nyata, berbentuk manusia ataupun bukan berbentuk manusia. Nah, bentuk manusia pun juga macam-macam. Statusnya maksudnya di sini macam-macam itu. Ya. Ada yang manusia biasa, artinya tidak terlihat punya kelebihan, tapi ternyata juga itu utusan Allah. Juga ada yang punya status umpamanya ulama, wali, para nabi, para rasul, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan utusan Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah itu Rahman Rahimnya Allah. Kita itu mendapat kasih sayangnya Allah dengan lindungan dan petunjuk-petunjuk melalui utusan-utusannya. Nah, yang dikatakan menaungi ini adalah kita disuruh ingat tentang Rahman Rahimnya Allah, bahwa kita itu sudah ada juru pengingatnya, juga juru penyelamatnya. Nah, juru pengingat dan juru penyelamat di sini, ya, yang sudah tadi diterangkan itu macam-macam statusnya, juga macam-macam golongannya. Ini merupakan satu sistem. Jadi ibaratnya trap-trap ya. Ini sistem atau trap-trap yang Allah berikan. Nah, kita sebagai manusia harus tahu tentang sistem itu. Jadi bagi yang dinaungi, ya, jadi yang dinaungi itu harus ingat juga bahwa ini merupakan trap, ya, bahwa ini ada tingkatan-tingkatan. Nah, di sini adalah tingkatan tentang fungsi dan tingkatan tentang keilmuan, ya. Jadi masing-masing yang punya status punya tingkat keimanan dan punya fungsi tersendiri. Dan namanya tingkatan, nah itu juga beda perlakuan. Yang di bawahnya itu ya harus hormat dan taat kepada yang di atasnya, sistem ini ya. Jadi kalau umpamanya contohnya di keluarga, anak ini juga harus hormat kepada orang tua. Itu ini merupakan sistem di sini, merupakan bentuk Rahman Rahimnya Allah untuk perlindungan dan penyelamatan.
Jadi karena di dalam keluarga itu yang melindungi kita semua adalah orang tua kita dulu, kan gitu. Nah, kita harus hormat taat kepada orang tua. Nah, termasuk kepada guru, kepada para ulama dan pada Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu, nah, kita harus taat di situ. Nah, untuk bisa memenuhi sifat Rahman Rahimnya Allah itu tadi. Nah, ketaatan kita tuh sangat penting. Nah, bagi yang dinaungi itu kewajibannya adalah taat. Taat ini taat segalanya, meliputi dolala itu meliputi, ya, meliputi semuanya, baik lahir maupun batin, baik secara sistem maupun secara kemanusiaannya. Ya, jadi ini taat lahir batin, artinya di sini taat seluruhnya, ya, taat secara keseluruhan. Nah, untuk yang tadi ditugasi manusia atau makhluk yang ditugasi itu, nah di sini kewajibannya yaitu mengayomi dan melindungi, dalam arti memberikan peringatan dan penyelamatan. Tapi, nah ini masih ada tapinya, ya. Itu tidak boleh ada pengakuan diri. Ya. Jadi di sini orang yang diberi kelebihan, dikatakan kelebihan itu karena orang ini sebagai juru penyelamat dan juru peringatan, pemberi peringatan. Nah, itu dikasih kelebihan-kelebihan. Dari kelebihan-kelebihan itu mereka atau beliau-beliau juga harus ingat, ya. Artinya itu tidak boleh ada pengakuan. Nah, jadi orang yang dikasih kelebihan itu tidak boleh ada pengakuan. Karena pengakuan itu akan menimbulkan nafsu yang merusak. Jadi kalau orang itu punya kelebihan harta, juga tidak boleh ada pengakuan. Punya ilmu juga tidak boleh. Nah, justru yang sama Allah dijadikan utusan-utusan pasti dikasih kelebihan-kelebihan. Ya. Nah, itu tidak boleh merasa. Jadi yang di sini manusia biasa atau kaum, ya, masyarakat umum ini yang nantinya diberi penyelamatan dan peringatan ini juga ujiannya tersendiri, yaitu berupa ketaatan tadi. Nah, yang dikasih tugas juga ujiannya sendiri, tidak boleh ada pengakuan. Nah, jadi justru yang sekarang ini kan banyak menjadikan isu, ya, isu nasional bahwa ada suatu kaum atau satu golongan, ya, menganggap bahwa ada sesuatu nasab yang punya lebih, ya. Dengan nasab itu pada akhirnya dijadikan pengakuan. Nih, ini tidak boleh. Jadi masalah. Nah, karena ada pengakuan inilah akhirnya jadi masalah. Jadi kalau sudah ada nafsu akan menimbulkan masalah. Ini kalimat ini seperti itu, dikatakan menaungi ini adalah secara kemanusiaan, manusia yang dikasih untuk manusia, ya, manusia yang dikasih lebih, yang tujuannya untuk memperingatkan kaumnya dan menyelamatkan kaumnya. Entah itu dengan cara keilmuan, entah itu dengan cara batin maupun nyata. Ini tugas dari Allah. Nah, ini tidak ada boleh pengakuan, tidak ada. Jadi umpamanya nantinya di antara kita semua ada yang dikasih tugas oleh Allah sebagai penyelamat atau pemeringatan untuk umat atau kaum.
ya tidak boleh ada pengakuan. Ya, tidak boleh muncul nafsu yang merusak. Ya. Yang langsung saja tidak boleh ada pengakuan, apalagi kelanjutannya atau anak turunnya. Nah, yang langsung aja ada pengakuan salah menurut keterangan di sini, apalagi keturunannya yang bukan langsung masih keturunan. Nah, ada pengakuan ya akan menimbulkan suatu masalah karena sudah ada nafsu di situ. Jadi kalau munculnya nafsu, sebaik apapun manusianya, kalau ada nafsu akan menimbulkan suatu masalah. Jadi peringatan kepada kita semua, bagi yang dipunya kelebihan, entah apapun bentuk kelebihannya, kita tidak boleh ada pengakuan. Karena dengan pengakuan itu akan menjadikan bersubur nafsu di dalam diri kita dan akan menjauhkan rahmat dari Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Bagi yang dinaungi atau sebagai kaum, itu kita juga harus taat. Jadi untuk kita kaum-kaum yang biasa, yang diayomi oleh Allah melewati perantara beliau-beliau itu, wajibnya adalah taat. Sedangkan yang memberi atau sebagai utusan yang diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan itu, nah, yaitu harus menjaga dari nafsu yang merusak, terutama keakuan. Nanti kalau ada pengakuan di sini mesti ada masalah, berarti tindakannya pasti salah. Nah, banyak orang, contohnya tidak taat. Ya, rata-rata orang yang dikasih kelebihan justru ketaatannya kurang. Umpamanya ada seseorang sudah mengaku kepada tingkatan hakikat. Nah, syariatnya ditinggalkan. Nah, itu sudah tidak taat. Ya. Jadi yang disuruh taat sini oleh Allah itu lahir dan batin kita. Nah, orang yang melalaikan syariat, melalaikan pergerakan tubuh. Nah, dikatakan syariat itu adalah tubuh kita, pergerakan tubuh kita. Nah, itu ditinggalkan berarti lalai atau tidak taat. Itu akan menjadi masalah. Nah, itu karena saking halusnya di sini ya, begitu halusnya orang tidak terasa bahwa dia tidak taat. Ya. Jadi umpamanya orang di dalam contoh Rasulullah itu wajibnya puasa. Ternyata orang ini tidak puasa karena dia sudah mencapai hakikatnya puasa begini tidak perlu berarti untuk apa? Untuk syariatnya, untuk puasa badannya tidak perlu, yang penting hatinya sampai pada suatu tujuan puasa. Bukan begitu. Nah, itu tetap tidak taat namanya. Jadi taat untuk dohirnya ini menjalani perintah Allah tidak dijalankan. Ya, dia hanya mengandalkan prasangkanya, mengandalkan daripada hakikatnya tadi ya. Ya, akhirnya meninggalkan syariatnya. Ya, berarti tidak taat. Nah, jadi kelihatannya itu baik, nyampe kedalaman, ternyata masuk kepada jurang ketidaktaatan. Yang akhirnya pada nantinya sama Allah pasti diingatkan, dihukum di situ. Ada pertanggungjawabannya. Jadi sangat halus ya. Ada pertanyaan? Mas Lutfi? Mas Slamet? Jelas? Nah, kami menaungi kamu dengan awan. Gambaran awan di sini adalah batin kita, angan-angan kita, hayalan kita, pemikiran kita.
Jadi melalui utusan-utusan tadi, ya, nah, lewat contoh untuk menenteramkan daripada jiwa dan roh kita, mendinginkan bagaikan awan melindungi, ya. Jadi tujuan daripada beliau-beliau diutus oleh Allah itu sebenarnya adalah untuk ketenteraman, untuk kebahagiaan dan keselamatan jiwa kita, roh kita, bukan pada tujuan akhir dohirnya, bukan, tapi tujuan akhirnya adalah kepada roh kita. Nah, kita juga harus tahu itu, bahwa tujuan akhir dari kehidupan kita adalah untuk memperbaiki roh. Jadi utusnya beliau-beliau itu bukan semata-mata untuk kepentingan jasmani, bukan, tapi justru untuk kepentingan rohani. Dan untuk kepentingan rohani di sini digambarkan sebagai awan. Jadi harus bisa dilihat indah dari atas, nah, dan akan terlihat hitam dari bawah. Jadi awan ini bila mana terlihat dari atas, itu putih, bersih, dan bersinar. Bagi yang pernah naik pesawat terbang di atas awan akan tahu itu. Jadi awan itu, mendung itu kalau dilihat dari atas itu putih, bersih, dan bercahaya. Artinya bisa digambarkan dengan jiwa kita, roh kita. Harus bisa kita bersih juga, putih juga, sesuai dengan ridhonya Allah. Dilihat dari atas, dari pandangan Allah kita ini bisa bersih. Nah, dari pandangan makhluk kita di bawah ya hitam. Kita harus merendah diri, kita tidak punya apa-apa, ya. Nah, mendung kalau di bawah itu hitam pasti. Begitu tebalnya mendung justru terlihat hitam, ya. Nah itu, jadi kita di sini bagaikan awan ini, dilindungi bagaikan awan, ya, bisa menjadi teduh bila di bawah, tapi akan terlihat hitam. Nah, bisa bisa putih, bersih kalau kita harus di atasnya. Artinya apa? Kita harus ingat Allah selalu. Kita harus ingat selalu kepada Allah. Ya, terlihat dengan ridhonya Allah. Sehingga jiwa kita, roh kita itu terlihat dengan putih, bersih, dan bersinar. Nah, tuh. Ada pertanyaan? Dilihat dari atas dan bawah ini maksudnya saking dohir nopo ya nopo saking kita sebagai hamba, sebagai makhluk, jangan menganggap kita itu sudah benar di hadapan Allah, ya. Nah, tindakan kita seluruhnya ini belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh Allah. Jadi menganggap diri kita itu masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, hitam, seperti mendung yang hitam tadi. Kita melihatnya dari bawah. Artinya kita harus merendah, kita harus tawadu, kita harus takdim, kita harus taat, kita harus merendah. Seperti itu. Kalau dari bawah, sebagai kita ini
untuk melihat diri kita, artinya di sini supaya tidak muncul nafsu. Diri kita sendiri. Nah, dilihat dari atas berarti kita harus ingat kepada Allah langsung. Harus selalu ingat kepada Allah. Dilihat dari atas. Ya. Itu. Jadi awan itu kalau dilihat dari atas putih bersih, tidak ada sedikit pun hitam, tidak ada, setitik pun tidak ada. Bahkan mengkilat. Bagi yang pernah melihat dari atas akan tahu. Bagi yang belum, ya ini sekedar cerita, tapi gambarannya seperti itu. Ya barangkali ada rezeki bisa-bisa melihat dari atas akan tahu nanti. Ya, seperti itu. Nah, disinilah gambaran digambarkan awan ya seperti itu. Jadi manusia yang sudah dikasih kelebihan, apalagi sudah dikasih wewenang sebagai perantara, utusan, nah, harus lebih hati-hati. Nah, jadi yang dikasih wewenang, dikasih sebagai utusan atau sebagai walinya, nah itu harus hati-hati. Karena ujian manusia namanya manusia itu tidak tergantung, tidak melihat statusnya, apapun statusnya, mulai dari yang paling bawah sampai paling atas, tetap ada ujiannya. Kan pernah kita bahas bolak-balik itu. Nah, ini jadi peringatan ini untuk seluruh manusia, bukan cuma orang yang belajar saja, tapi bagi yang sudah mendapatkan derajat mulia atau yang sudah mendapatkan tugas atau mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk umatnya. Nah itu sama-sama nih. Ya, dalam kondisi apapun artinya kita tuh harus tetap waspada dan tetap selalu mengingat kepada Allah. Ada pertanyaan lagi? Ya contoh-contoh ya ini kalau kita umpamanya mempunyai kelebihan termasuk di dalam hal keturunan, anaknya keturunan raja atau apanya, tidak boleh sombong. Ya, belum tentu. Nah, keturunan ini diunggul-unggulkan karena keturunan ini bahkan dijadikan satu hukum, itu tidak boleh. Ya. Itu munculnya nafsu yang tidak terasa. Itu akan merusak kehidupan, pasti akan merusak. Begitu kebaikan, kelebihan itu dimunculkan, nafsu akan merusak, akan menjadikan heboh pasti. Ya. Apapun statusnya manusia, tidak peduli manusia itu statusnya apa, tapi kalau sudah nafsunya yang dikeluarkan, pasti akan menjadikan masalah. Karena Allah tidak ridho itu semua. Karena dengan itu akan membatasi rahmatnya Allah, rahman rahimnya Allah itu sudah hilang karena munculnya nafsu. Ada pertanyaan lagi? Dan kami menurunkan kepadamu mana dan salawah. Apa mana itu? Kenapa? Semerep? Kenapa Mas Lutfi? Jadi mana di sini kalau sesuai dengan keterangan-keterangan yang sudah ada itu makanan yang turun dari langit. Ada yang mengatakan seperti salju tapi manis, ada yang mengatakan kayak roti, ya hampir-hampir sama, ya. Jadi itu makanan dari langit. Artinya begini. Jadi kalau mana ini adalah tumbuh-tumbuhan, kalau salwa itu adalah hewan. Jadi manusia ini dengan rahman rahimnya Allah, selain diberikan perlindungan dan peringatan, juga diberikan kecukupan. Nah, yaitu berupa
makanan, dicukupi. Nah, makanan itu ada dua macam. Satu makanan dari tumbuhan dan satu makanan dari hewan. Nah, yang artinya makanan di sini ada dua macam juga. Yang satu ada nyawanya dan yang satunya tidak bernyawa. Nah, dan mempunyai efek pun juga berbeda-beda. Ya. Nah, yang dari tumbuh-tumbuhan itu adalah untuk energi kita, kebutuhan dohir kita, ya, untuk umpamanya pertumbuhan tubuh kita, telinga kita, mata kita, tubuh lah istilahnya, ya, badan kita. Nah, sedangkan dari hewan ini adalah untuk kebutuhan daripada perangkat dalam kita, seperti darah, ya, terus enzim-enzim, hormon-hormon dan lain sebagainya itu adalah untuk hewan. Artinya untuk hewan itu adalah hewan itu untuk di dalam kebutuhan tubuh manusia itu untuk itu protein, ya. Yang artinya lagi apa? Nah, yang dari hewan ini akan mempengaruhi daripada sifat kita, ya, akan mempengaruhi sifat kita dan nafsu kita, keinginan kita. Nah, sedangkan yang dari tumbuh-tumbuhan tidak. Makanya banyak beberapa orang, ya, beberapa kelompok dan kaum itu kadang itu tidak makan hewan, ya, karena pengaruhnya itu di dalam perbuatan kita, ke dalam nafsu kita, kan banyak orang-orangnya. Nah, itu karena seperti itu. Jadi Allah itu menyediakan semua. Nah, mana dan syahwat ibaratnya dohir dan batin kita, ya, itu dilengkapi semua, dicukupi semua. Ya. Bahkan di sini ada suatu kaum, ya, yaitu dikasih hanya mana, tapi ya, syahwat pun dikasih, ya, cuma hanya sedikit sekali yang dimakan, tapi yang dari tumbuh-tumbuhan ini yang banyak dimakan. Nah, dan kedua makanan ini sama Allah itu, sama di dalam kaum ini itu diberikan selama 40 tahun tidak pernah berkurang. Jadi artinya cukup sangat mencukupi untuk keperluan tubuh. Pada akhirnya mempunyai tubuh yang tinggi, kuat, dan pikirannya pun bagus. Artinya kecerdasannya tinggi. Nah, kan ada kaum yang seperti itu. Ya. Kenapa? Vegetarian. Ya, ini cuma kaum inilah. Ini kaum inilah yang dikasih kelebihan sampai sekarang, karena pernah dikasih kelebihan, yaitu dicukupi mana dan syahwatnya selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun itu akhirnya tercukupilah kebutuhan tubuhnya, sehingga kecerdasannya cukup dan badannya tinggi. Nah, tinggi-tinggi. Nah, ya sekarang ini yang menemukan teknologi ya golongannya itu, orang-orang yang pinter-pinter ya golongannya itu, pemikir-pemikir, ahli-ahli itu juga golongannya itu. Nah, seperti itu. Karena kaum itu pernah diberikan mana dan syahwat yang cukup. Nah, dan makanlah, tidak ada dan di sini, makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Nah, tadi kan sudah dikasih kecukupan dua hal,
baik itu mana maupun syahwat, baik itu untuk dohir maupun untuk batin. Nah, dikatakan yang baik-baik ini baik segalanya, baik itu baik secara dohirnya, secara wujudnya, ya, yang haram atau yang tidak, yang menjijikkan atau yang tidak, yang bersih atau yang kotor, yang membawa mudarat dan tidak. Nah, ini harus kita pilih. Jadi Allah itu sudah menyediakan semuanya, tinggal kita yang pilih. Nah, di sini diperintahkan untuk pilih yang baik-baik. Memang semuanya disediakan, tapi di sini perintahnya untuk memilih yang baik-baik. Nah, untuk yang memilih baik ini juga perlu wawasan dan pengetahuan, perlu ilmunya juga. Ya, kita harus banyak belajar dalam segala hal, maksudnya seperti itu. Ada pertanyaan? Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Apapun tindakan manusia, tindakan makhluk, itu tidak akan mempengaruhi keberadaannya Allah. Jadi makhluk apapun tidak akan menzalimi Allah. Ya. Justru dia sendiri sebenarnya adalah mendolimi dirinya sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang mendolimi Allah dengan tidak, maksudnya mendolimi di sini tidak taat tadi. Ketidaktaatannya manusia kepada Allah itu namanya mendolimi. Ya. Ketidaktaatannya ini bukan untuk Allah. Tidak taat kepada Allah, Allah tidak akan pengaruh apa-apa. Nah, ketidaktaatan itu akan dipertanggungjawabkan dirinya sendiri. Itu maksudnya mendolimi dirinya sendiri, dipertanggungjawabkan sendiri. Nah, jadi ketidaktaatannya ini akan ditanggung sendiri. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi orang yang tidak takut sama Allah, orang yang tidak taat sama Allah, orang yang mengabaikan, artinya mengabaikan tidak pernah ingat sama Allah, ya. Itu Allah tidak masalah itu, cuma tanggungan risikonya sendiri. Artinya tidak katakan mereka mendolimi dirinya sendiri, yaitu suruh nanggung diri bertanggung jawab akibat perbuatannya sendiri. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi di sini Allah tuh selalu Maha Rahman Rahim. Kita dikasih banyak hal, kelebihan-kelebihan, bahkan ada peringatan, ya, penyelamatan di sini, dikasih cukup tadi digambarkan di situ. Jadi sudah segalanya Allah cukupi manusia tuh, baik dalam keadaannya, kondisinya, dalam ada penyelamatan, ada peringatan. Nah, di situ tadi digambarkan dengan lahir batinnya juga dengan kecukupannya. Nah, semuanya ini adalah Rahman Rahimnya Allah. Nah, kalau mereka tidak taat apa yang sudah diperintahkan tadi melalui utusan-utusan Allah itu tadi, tidak taat, tidak patuh, tidak pengabdiannya juga tidak ada, itu namanya juga tidak taat. Nah, palsu dalam keyakinannya, keimanannya, ketakwaannya juga palsu, ya, itu namanya juga tidak taat. Itu namanya mendolimi dirinya sendiri. Ya, dikatakan tidak mendolimi Allah, ya, tapi mendolimi dirinya sendiri. Ya, itu yang bisa kita ambil dari uraian kalimat ini. Bukan makna loh ya, ini bukan makna, juga bukan tafsir, ya. Nah, ini sebagai hikmah atau sebagai pembelajaran dari ayat ini yang bisa kita pahami, yang bisa kita kerjakan. Ada orang yang ngomong kemarin adalah takwil, ya. Ya, apapun orang ngomong terserah, yang penting kita dari ayat ini bisa menelaah, bisa mempelajari untuk kehidupan kita lebih baik. Ya.
terutama di sini digambarkan tentang roh kita, bukan kepada dohir kita. Nah, kalau kepada dohir kita disuruh pilih yang baik-baik di sini tadi, ya. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Ya, rezeki tadi, makanan tadi yang berupa mana dan salwa, yang dari tumbuhan dan dari hewan, itu kita pilih. Ya. Nah, banyak orang yang memilih untuk dicontohkan dulu. Jadi mana dan salwa ini diberikan, kedua-duanya diberikan, tapi pada waktu itu juga, ya, itu komposisinya itu antara 70-80% tuh mananya dari tumbuhannya, ya, sisanya. Nah, jadi makanya sampai sekarang dari berbagai agama, ya, berbagai agama ini, ya, banyak yang menganjurkan untuk kita itu makan cenderung kepada yang dari tumbuhan yang tidak bernyawa. Bahkan kita pun juga pernah menjalani yang namanya poso poso nganyap, ya, artinya yang tidak bernyawa. Kita tidak makan yang bernyawa, karena makanan yang dari makhluk yang bernyawa itu akan mempengaruhi daripada nafsu kita. Ya, pengaruhnya kepada nafsu kita itu besar sekali. Di para ulama dulu, orang tua kita juga dulu itu mengajarkan kita itu untuk makan itu cenderung kepada yang dari tumbuh-tumbuhan nabati, bukan dari hewani. Apakah hewani tidak perlu? Juga perlu, cuma komposisinya lebih sedikit, ya, seperti itu. Jadi yang dikatakan hewani untuk lauk, namanya lauk, umpamanya nasinya sepiring, lauknya ya sekedar satu lembar kecil saja, atau seberapa. Nah, anggap aja secuil lah ibaratnya, bukan secuil ya, satu iris lah ibaratnya, seperti itu. Nah, dan nasi pun juga sudah dari nabati. Nah, sayuran, nasinya pun juga, nah, itu lebih banyak. Nah, itu tujuannya adalah untuk energi kita, untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah, juga termasuk syariatnya. Syariat itu perlu. Ya, kalau kita tidak menjalani satu syariat, di dalam syariat ada fikih, ada segala macam aturan-aturan dan segala hukum-hukum dan lain sebagainya, itu termasuk juga syariat. Nah, itu kita tidak taat. Nah, karena Allah itu di sini memerintahkan untuk kita taat itu lahir dan batin, ya. Nah, kalau taat hanya batinnya saja, dohirnya ditinggalkan, juga tidak taat tetap namanya. Nah, kecuali bagi orang-orang yang tertentu sudah tahu bagaimana tingkatan keuzuran, artinya dianggap uzur sesuatu itu bisa ditinggalkan, syariatnya ditinggalkan karena uzur. Nah, cuma uzur ini, tingkatan uzur ini harus tahu, ya, harus tahu tingkat uzur ini, yang menguatkan uzur itu, yang menguat uzur ini. Kalau orang-orang yang tidak tahu, ya rusak, ya rusak. Jadi kalau uzur ini tidak sama, tingkatannya tidak sama, masing-masing tidak sama. Uzurnya orang awam dengan uzurnya orang berilmu, uzurnya masyarakat biasa dengan ulama atau di atasnya, itu tidak sama semua. Ya, tingkat keuzuran tidak sama. Jadi kita juga tidak bisa untuk menilai orang lain, juga tidak bisa, karena mereka akan mempunyai patokan uzurnya itu beda-beda. Jadi kalau patokannya uzurnya salah, ya kita jadi salah. Ya, kalau kita uzurnya umpamanya kalau perempuan
tidak sholat karena apa dalam mens. Nah itu ujurnya orang-orang awam. Ya, kalau orang-orang yang sudah ilmu itu masalah ya bisa masalah batin maupun masalah dohirnya. Nah, dan beliau-beliau cenderung diem, tidak akan membuka itu karena kalau dibuka tidak akan tahu, akan menjadi salah, menjadi fitnah nanti, ya seperti itu. Jadi semua itu kalau di dunia itu tidak ada yang mutlak, ya. Jadi tingkat ujur juga masing-masing, jangan kita sok salahkan orang lain. Oh itu kok tidak sholat, oh itu tidak puasa, karena kita tidak tahu ukuran ujurnya di mana. Ya kalau pandangan kita secara syariat, fikih salah ya salah sudah. Ya. Untuk orang-orang tertentu yang mempunyai keilmuan yang sudah mumpuni. Nah, kadang juga perhitungan ujurnya juga beda-beda. Terus ada pertanyaan? Mas Lufi ya, pertanyaan. Mas selamat. Sampun. Gimana teman-teman kalau tutup ya? Al-Fatihah.